Jadi ada dua poin penting sebetulnya berkenaan dengan tata pergaulan dalam masyarakat Barat ya, khususnya dalam interaksi laki-laki dan perempuan ini, yaitu tentang pandangan orang Barat tentang laki-laki dan perempuan. Yang kedua tentang bagaimana mereka memaknai tentang masalah hubungan seksual itu, dan ini berbeda dengan pandangan kita umat Islam. Kalau Barat hanya menyandarkan semata-mata kepada akalnya, kalau kita umat Islam tidak. Pandangan kita ini ya, kita mengambil bagaimana apa yang Allah turunkan kepada kita sebagai Al-Khaliq pencipta yang mengerti tentang kehidupan manusia. Ya, orang Barat kan mengemenuhankan akalnya sehingga ya kerusakan terjadi di mana-mana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kemudian pandangan-pandangan Barat berkenaan dengan interaksi laki-laki dan perempuan ini terjadi seperti hari ini, sebetulnya sebelum era Renaissance. Jadi memang Eropa hari itu memang dominasi gereja luar biasa dominan ya. Dan kehidupan masyarakat termasuk interaksi laki-laki dan perempuan itu juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan para filosof ya, liberalisme seperti Kant ya, seperti J.J. Rousseau ya, Montesquieu dan lain sebagainya dan teman-temannya yang memang melihat memandang dua jenis kelamin laki-laki perempuan ini berbeda dan memandang perempuan itu rendah posisinya. Jadi sebelum era Renaissance nanti ada gerakan feminisme yang kemudian mendobrak pandangan itu. Memang wanita itu memang kasihan dianggap sebagai makhluk yang kelas 2 ya. Kelas 2 ya, seperti apa yang dikatakan oleh Aristoteles dalam yang ditulis oleh Durand dalam kitabnya Story of Philosophy, yang menggambarkan tentang bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan. Jadi menurut Aristoteles ya, filosof Yunani, mengatakan perempuan itu dengan laki seperti budak dengan bajikannya. Luar biasa, seperti buruh kasar dengan bos pemimpin perusahaan itu. Jadi rendah sekali posisinya, seperti orang barbar dengan orang Yunani. Luar biasa ya, wanita diposisikan begitu rendah dalam pandangan orang-orang Eropa dulu. Kemudian karena setelah era Renaissance ya, jadi karena era modernitas ya, maka muncullah gerakan feminisme itu yang ingin mendobrak pandangan itu, yang mengusung 3 ide dasar, yaitu tentang equality, tentang persamaan, kemudian tentang freedom, kebebasan, dan justice, tentang keadilan. Nah, inilah yang diusung oleh gerakan feminisme tentang kesetaraan gender, yang ini menjadi sebuah proyek yang luar biasa yang menggelontorkan dan habis-habisan, dan dampaknya luar biasa kita rasakan hari ini. Bagaimana wanita-wanita termasuk di dunia Islam ini, mereka keluar kehidupan mereka itu sama dengan kehidupan orang-orang Barat. Itu apa yang mereka lakukan hari ini. Mereka ingin agar gerakan tentang mengenai gerakan feminisme, kesetaraan gender ini diadopsi oleh seluruh dunia, termasuk dunia Islam. Ya. Jadi mereka dari pandangan orang orientalis Barat, seorang yang bernama Zuemer, dia mengatakan begini, tujuan kita ya, kita tidak ingin menjadikan orang Islam cara hidup mereka sama dengan cara hidup kita. Sudah berhasil tujuan kita. Dan itu yang mereka lakukan hari ini, Pak. Tidak mesti kita murtad dari agama kita, dan itu memang tidak mudah masalah keyakinan. Tapi ketika cara hidup kita sudah sama dengan cara hidup mereka, termasuk dalam pergaulan interaksi laki-laki dan perempuan ini, sudah bisa tepuk tangan. Ini yang mereka lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua tentang masalah pandangan mereka tentang laki-laki perempuan. Ya, seperti yang disampaikan oleh seorang filosof Prancis ya, yang mengatakan begini, bahwa seseorang itu tidak dilahirkan sebagai seorang perempuan, tetapi dilahirkan menjadi seorang perempuan. Artinya apa? Artinya seseorang itu dia berhak menentukan identitas dirinya. Apakah mau jadi laki-laki, jadi perempuan, itu haknya dia. Gitu. Luar biasa, Pak. Ini yang mau dianugerahkan. Makanya luar biasa hari ini, Pak. Makanya kalau kemudian gerakan LGBT luar biasa tersebar di mana-mana, ini dari sini, Pak. Setiap orang berhak menentukan identitas dirinya. Mau laki-laki, mau jadi laki-laki tulen, mau jadi setengah laki-laki, atau mau jadi perempuan, itu hak asasi dia gitu. Dan itu dibuatkan undang-undangnya. Sebagaimana perempuan juga Pak seperti itu. Mau jadi perempuan tulen, setengah perempuan, atau jadi laki-laki, itu hak asasi manusia. Dan itu dibuatkan undang-undangnya. Mereka ingin mengacak-acak kehidupan kita hari ini, Pak. Karena mereka mendominasi luar biasa gerakan, dan mereka menggelontorkan dana yang luar biasa dahsyat. Mereka tahu mau diarahkan kemana negara ini. Kita sudah tahu arahnya mau kemana. Makanya kalau kita diam, selesailah kita. Ya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua tentang hubungan seksual. Ini luar biasa, Pak. Ini pandangan orang Barat tentang hubungan seksual. Ini juga terinspirasi dari pandangan seorang seorang psikolog Barat yang bernama Sigmund Freud. Ya, yang mengatakan bahwa setiap tindakan manusia itu didorong oleh dorongan seksual, libido seksualnya. Ya, dan itu kalau ditahan-tahan akan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Maka harus diberikan ruang dan kebebasan untuk dia melampiaskan libido seksualnya. Jadi orang-orang Barat itu memandang tentang kebutuhan seksual itu
naluri itu sama dengan kebutuhan jasmani. Ketika tidak tersalurkan, wah, rusak kehidupan. Padahal kenyataannya kan tidak begitu. Ya. Beda itu Pak, kebutuhan jasmani dan naluri. Ya. Jadi rangsangannya beda. Kalau kebutuhan jasmani itu memang bahaya kalau tidak terpenuhi. Ya kalau kita puasa bisa tahan terbit fajar sampai terbenam matahari belum ya apa-apa jadi biasa. Mungkin 1-2 hari mungkin masih bisa tahan. Tapi coba kita puasa 2 minggu. Saya percaya kita KO, betul tidak? Iya itu. Contohnya kebutuhan jasmani, dia dorongannya dari dalam, tidak terpenuhi selesai kita. Beda naluri. Naluri ini beda hasil Pak program mereka. Kecenderungannya dengan kebutuhan jasmani. Naluri termasuk dorongan seksual itu dia rangsangannya dari luar. Ada rangsangan, muncul ke itu naluri. Ya kalau tidak ada rangsangan tidak muncul. Contoh sekarang kita ini sekarang nih. Kira-kira saya mau tanya kita semuanya sekalian. Apa sekarang muncul dorongan seksual? Tidak ada karena tidak ada yang merangsangnya. Tapi coba kalau ada gambar-gambar yang tidak senonoh itu Pak. Ya kita lihat kemudian kita hayalkan. Muncul itu naluri. Rangsangannya dari luar. Seperti itu Pak. Jadi naluri itu beda karakternya dengan kebutuhan jasmani. Nah orang Barat memandang itu naluri, naluri kebutuhan seksual itu sama dengan kebutuhan jasmani. Padahal kenyataannya beda. Dan Islam ini hadir menjelaskan tentang bagaimana mendudukan masalah kebutuhan jasmani dan naluri, dan Islam hadir memberikan pemenuhan yang proporsional tentang penyaluran kebutuhan jasmani dan naluri. Luar biasa Pak kalau kita belajar Islam, Masya Allah. Jadi kita ini produk ciptaan Allah. Allah turunkan, dia punya aturannya bagaimana cara menggunakan kita punya kebutuhan jasmani dan naluri ini. Ya makanya hari ini kalau kita lihat Pak, buah dari peradaban Barat berkenaan dengan interaksi laki-laki perempuan, masalah hubungan seksual ini luar biasa Pak. Jadi sekarang perempuan itu dianggap sebagai komoditas, betul tidak? Dieksploitasi habis-habisan. Industri seks itu luar biasa sekarang, padahal itu keuntungannya luar biasa. Ya. Hiburan, kalau dunia hiburan tidak bisa dipisahkan dengan perempuan, betul tidak? Dan itu eksploitasi habis-habisan. Inilah produk peradaban Barat yang mau dia suntikan ke dunia Islam, mau kita adopsi sebagai peradaban kita. Maka tidak ada jalan lain bagi kita selain bagaimana kita melawan peradaban ini. Jadi caranya apa ini tadi? Seperti buku ini, bagaimana menguliti, ya menguliti secara rasional, ya, secara objektif tentang gagasannya, mulai gagasannya tadi, metodologinya, kemudian bagaimana buah yang dilahirkannya, ya, dan kemudian kita menawarkan solusi alternatif yang bisa merubah wajah peradaban dunia yang rusak hari ini kembali berubah secara totalitas menjadi peradaban yang mulia, dan itu hanya Islam satu-satunya solusinya. Jadi hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hari ini ya inilah zaman penuh fitnah, dan ini kita sudah berada di penghujung, di akhir seperti disampaikan oleh Nabi. Jadi ada 5 fase. Ada fase kenabian, ada fase kehilafahan, kemudian mulkan adon, ada penguasa-penguasa yang masih menjalankan Islam tapi ada situ penyimpangan, kemudian mulkan jabriyatan. Ini zaman kita hari ini Pak. Mulkan jabriyatan, dipimpin dalam kehidupan dalam kekuasaan yang otoriter dan diktator. Ya, setelah fase ini kata Nabi, summa takunu khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah. Jadi saya yakin dan percaya Pak, jadi peradaban itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Barat dengan peradaban ini rusak, dan memang hari ini luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita, dan tidak lama lagi, kita yakin tidak lama lagi Pak. Ya, wa tilkal amsalu nudawiluha bainan nas. Allah mempergilirkan masa kejayaan dan kehancuran itu di antara manusia. Kita inilah yang menjadi pendobrak Pak, menyongsong dan Allah Subhanahu wa taala akan kembalinya khilafah rasyid alamin hajin nubuwah.